Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada malam ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, kita sudah menunaikan puasa kita yang kedua sekaligus dengan ibadah salat tarawih dan ibadah-ibadah lain yang mengeringi atau yang kita harus laksanakan di dalam bulan puasa ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, bulan puasa di dalam Al-Quran kita temukan ada dua kata yang digunakan. Yang pertama kata as-saum, ini satu kali kita temukan di dalam Al-Quran pada surah Maryam. Yang kedua kata asyam, ini terdapat di dalam berbagai surah, terutama di surah Al-Baqarah, yaitu kata asyam. Kata as-saum itu adalah umum sekali tentang puasa yang diartikan sebagai al-imsak, menahan. Menahan di sini dengan menggunakan kata-kata saum berarti menahan diri dari sesuatu yang tertentu, tidak meliputi banyak hal. Seperti Maryam ketika dicela, ketika diejek, ketika dihinakan oleh Bani Israel, itu waktu dituduh berzina, dia diperintahkan untuk berpuasa. Beliau bersabda, inni nazartu lirrahmani sauma falam ukalliman nasa insiya. Sungguh saya diperintahkan untuk berpuasa hari ini, saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi dia puasa bicara, tidak bicara. Nanti yang bicara itu adalah anakmu sendiri yang masih ada di dalam kandungan. Dan inilah yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Isa, yaitu anak-anak yang menjawab atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, celaan-celaan terhadap ibunya Maryam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata saum di dalam Al-Quran menggunakan kata siam, dan ini banyak 9 kali. Dan sekaligus ini merupakan jawaban Al-Quran terhadap hinaan terhadap Nabi, khususnya terhadap kaum Yahudi yang mengejek umat Islam itu waktu umat Muhammad yang melakukan puasa sunat dengan mengatakan bahwa umatnya Muhammad mengikuti cara kami puasa, itu termasuk puasa Asyura. Maka turunlah perintah puasa pada tanggal 10 Sa'ban tahun kedua Hijrah setelah Nabi berada di Madinah, dan sekaligus itu perintah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sekalian yang saya muliakan, itu sekadar pembukaan. Yang kedua, oleh panitia saya diberikan judul peningkatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Judul ini terlalu luas dan terlalu panjang, mengingat waktu yang hanya sedikit, 20 menit ya di sebelum tarawih dan juga 20 menit di sesudah salat subuh. Maka saya sederhanakan khusus puasa, yaitu puasa yang berkualitas. Ini agar supaya kita bisa pahami bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan puasa yang
berkualitas. Yang pertama, kita harus paham bahwa di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang pertama tentang puasa ini di dalam Bukhari dan Muslim ialah bahwa man kama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan, menegakkan Ramadan, niki patatungi Ramadan, maksudnya salat sunat malam hari karena iman semata, didorong karena iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama, dosanya yang lalu diampuni. Asalkan salat itu, maksudnya salat tarawih, dilakukan dengan cara iman semata dan juga dengan keikhlasan di dalam melaksanakannya kepada Allah. Itu yang pertama, hadis pertama tentang Ramadan. Nah, kemudian berpaket ini. Jadi ini Ramadan paket-paketan. Paket pertama ini tadi yaitu puasa dengan salat tarawih. Jadi yang kedua hadisnya adalah man shama Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman dan juga karena keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama, diampuni dosanya yang sudah lampau itu. Sama. Pertama kama, sama itu sama. Kama Ramadana dengan sama Ramadana. Jadi ini bapak-bapak, saya istilahkan bahwa puasa Ramadan ini tidak berdiri sendiri. Ya, puasa yang berkualitas adalah puasa yang dilaksanakan berentetan atau berpaketan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita puasa Ramadan di siang harinya, tetapi kita tidak salawat tarawih, maksudnya tidak salawat tarawih, dan ini salat tarawih hanya di bulan Ramadan, itu berarti puasa kita itu tidak lengkap. Puasa kita belum mencapai yang namanya kualitas yang diharapkan untuk bisa diampuni dosa-dosa kita yang dahulu. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu karena masih sibuk, waktu masuk Ramadan pertama tidak sempat salat tarawih, lalu langsung berpuasa. Jadi ibadah yang pertama kita lakukan ketika masuk Ramadan adalah salat tarawih. Salat tarawih itu ketika masuk Ramadan. Inilah paket pertama yang bisa menjadikan bahwa puasa kita itu sebagai salah satu kriteria menjadi penghapus dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi kalau kita hanya puasa saja itu belum cukup sebagai penghapus dosa yang lalu bagi itu tentang puasa dan salat tarawih itu. Bagi bapak-bapak yang kebetulan tidak, ya kita harus bertobat kepada Allah, ditambah dengan salat salat tobat atau salat awin sesudah maghrib itu. Itulah sebagai penggantinya karena kita misalnya belum paham, sehingga dengan demikian kita ganti atau kita salat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita diampuni dan kita mendapatkan itu Ramadan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, itu yang pertama. Jadi puasa dirangkaikan, disertakan atau satu paket dengan salat tarawih. Ya, sekaligus itu ditutup dengan salat witir. Salat witir adalah merupakan wasiat dari Nabiullah Ibrahim ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj, agar supaya kita melakukan selalu itu pada akhir salat kita di malam hari adalah salat witir. Oleh karena itu menjadi pelengkap salat kita sesudah salat tarawih adalah salat witir. Hadirin sekalian saya muliakan, yang kedua, bagaimana puasa itu yang bisa dikatakan berkualitas. Di dalam hadis juga, hadis berikutnya tentang hadis puasa ini di dalam Bukhari dan Muslim, dikatakan itu oleh Nabi, asyamu junnah. Apa itu asyamu junnah? Bahwa puasa itu adalah benteng, perisai, penghalang
Artinya puasa itu bisa jadi benteng, bisa jadi perisai, bisa dikatakan berkualitas kalau puasa itu sudah mampu atau sudah berfungsi mampu membentengi orang yang berpuasa dari berbuat hal-hal maksiat, dari berbuat hal-hal yang dilarang, dari berbuat hal-hal yang dibenci, dari buat hal-hal yang tidak benar itu. Karena itu Rasulullah mengatakan asyamu junnah, puasa itu adalah benteng. Nanti dikatakan puasa itu benteng kalau sudah mampu membentengi, kalau sudah mampu menjadi pelindung, perisai terhadap orang-orang yang berpuasa itu. Nah, ini paketnya. Oleh karena itu pahala puasa, maka di dalam berpuasa agar puasanya bisa berfungsi sebagai benteng pahala puasa, maka tidak boleh rapas, tidak boleh berkata-kata kotor, wala fusuka, tidak boleh fasik, tidak boleh berdusta, tidak boleh dengki, tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Luar biasa puasa. Hanya puasa yang mampu mencegah orang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Marah. Kalau puasa kita itu kadang ada orang maaf saya puasa. Itu berarti puasa itu sudah mampu menjadi pelindung, sudah mampu menjadi junnah atau perisai terhadap hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita menjadikan puasa kita sebagai junnah, benteng. Jadi sudah dua. Pertama pengampung dosa dari yang melampau, puasa dan puasa dan salat sama-sama satu. Yang kedua sebagai benteng atau perisai ini. Hadirin sekalian saya muliakan. Oleh karenanya itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Rasulullah SAW pernah suatu ketika didatangi oleh Jibril. Jibril datang. Memang Jibril datang selalu mendampingi Rasulullah membawa wahyu. Suatu ketika dia datang, Nabi SAW menuju ke mimbar. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang mengaminkan itu ucapan adalah Jibril. Ada juga yang mengatakan yang mengaminkan itu adalah Muhammad dan Jibril mengaminkan. Apa itu? Nabi kita bersabda, man jaa ramadana, man adraka ramadana, siapa yang mendatangkan, siapa yang mendapati bulan Ramadan. Ini 2 hari yang lalu. Siapa yang mendapati bulan Ramadan, man adraka Ramadan, siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfira dzunubahu, lalu dosanya tidak dimaafkan, tidak diampuni, itu ragima, celaka. Atau ragima ampu rajulin adraka ramadana falam yughfarulah, sangat celakalah seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu dosanya tidak diampuni. Lalu Jibril mengatakan amin. 3 kali Nabi ucapkan, karena itu mimbarnya 3 kali lantai diucapkan, 3 kali juga Jibril mengucapkan amin, amin, amin. Ragima ampu rajulin adraka Ramadan walam yughfar, celaka seseorang yang mendapatkan Ramadan lalu dosanya tidak diampuni. Hadirin sekalian saya yang muliakan, kenapa ini ucapan ini diucapkan oleh Nabi? Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita ini di dunia tidak lama, sebentar. Kehendak kesempatan Ramadan harus betul-betul kita manfaatkan, sehingga Nabi katakan man adraka, seakan-akan Nabi katakan bahwa kesempatan Ramadan tidak selalu kita dapatkan. Oleh karena itu sangat beruntung kita untuk kita bisa mendapatkan Ramadan, agar supaya kita bisa memperoleh pengampunan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sedikit, saya ini juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan idza jaa Ramadan. Ini 3 kali. Juga dikatakan idza dahala Ramadan. Bahkan 1 kali lain dikatakan idza kana Ramadan. Artinya ini hampir sama. Tetapi pada hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain sedikit perbedaan ucapannya. Ada yang mengatakan ja'ah, datang. Ada mengatakan dahala, masuk. Ada mengatakan ada. Apabila Ramadan itu datang,
kesempatan buat kita untuk berbuat kebaikan yang sangat luas, yang sangat bagus. Karena Nabi mengatakan futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga itu dibuka agar supaya kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah dari terbukanya pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga itu dalam Al-Quran ada 8. Samaniyatu abwabin. Ada surga Firdaus, ada Jannatun Naim, dan ada namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan itu adalah surga yang khusus pintunya orang-orang yang suka puasa. Babur Rayyan, kalau orang-orang sudah suka berpuasa, sudah masuk, itu tertutup sendiri. Ini dibuka. Setiap masuk Ramadan itu dibuka. Futihat abwabul jinan wa gulikat abwabun niran. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Berapa itu pintunya neraka? Bukan 8, bukan 6, tetapi ada 7. Laha sab'atu abwabin. Ada neraka sakar, ada hatama, ya, neraka mal hutama, narullahil muqadah. Ada namanya zamharir. Bapak-bapak perlu tahu bahwa di neraka itu ada 2 jenis siksaan. Yang pertama api yang sangat panas, apinya disebut jahanam. Jahanam yang sangat membakar. Dan yang kedua ada yang disebut zamharir. Apa yang disebut zamharir? Adalah membekukan. Orang membeku karena kedinginan luar biasa. Ini yang siksaan dalam neraka itu. Ini pada waktu Ramadan itu ditutup, tidak ada yang dibuka itu. Oleh karenanya itu bapak-bapak, mari kita berdoa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari dari bahaya-bahaya dan pengaruh-pengaruh setan, sehingga kita insya Allah puasa kita bisa mendapatkan kualitas, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang disiapkan oleh Allah. Dan yang terakhir yang saya sampaikan tentang puasa ini, tentang Ramadan, wasubidatis sayatin, setan-setan itu dibelenggu, dirantai. Apa maksudnya? Ialah bahwa dengan kita berpuasa sungguh-sungguh, dengan berkualitas puasa kita, berarti kita sudah rantai, sudah diikat itu setan. Atau ulama mengatakan bahwa memang itu karena rahmatnya Allah, maka setan-setan itu dirantai. Tapi pernah ada orang bertanya, kenapa masih banyak pembuat kejahatan di bulan Ramadan? Masih banyak peminum, masih banyak pencuri, masih banyak kejahatan-kejahatan. Jawabannya ialah bahwa di dalam diri kita ini ada namanya nafsu, ada keinginan-keinginan, dan inilah yang selalu kita bersihkan. Dan inilah salah satu tujuan puasa, agar supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau kita selesai Ramadan baru kita belum mampu mengendalikan hawa nafsu kita, berarti puasa kita belum mampu kita menundukkan nafsu kita, berarti belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam berpuasa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini merupakan sambungan dari tadi malam syarat tarawih itu. Beberapa langkah-langkah, beberapa cara, paket-paket ibadah dalam rangka mencapai puasa yang berkualitas. Kita mulai dengan firman Allah tadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faiza sawaitu," apabila aku sudah sempurnakan bangunan kerangka tubuh manusia dari tanah. Tubuh kita ini dari tanah bapak-bapak, yang terbangun melalui rahim ibu kita. Tuhan katakan, "Wa nafahtu fihi mir ruhi," aku tiupkan ke dalam tanah itu, dalam rangka tubuh itu, rohku. Yang kita terjemahkan dengan jiwa, dengan nyawa, itu dari Allah. Roh dari Allah, itulah yang disebut manusia yang betul, manusia yang benar, manusia yang sungguh-sungguh, yang tujuannya Allah tiupkan roh itu agar supaya menjadi khalifah, menjadi penguasa di bumi. Pada tubuh kita yang diberi wajah manusia,
itu diharapkan roh itu menjadi khalifah yang memerintah diri ini. Akan tetapi di dalam perjalanannya, roh ini entah kenapa dia ditaklukkan oleh nafsu, dia dikuasai oleh nafsu dengan melaksanakan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, berbagai macam larangan-larangan Allah. Maka inilah salah satu tujuan dari puasa ini, untuk menjadikan diri kita kembali suci, yaitu yang dikatakan tujuan puasa tattaqun, agar supaya kita bisa kembali suci, taat kepada Allah. Itulah sebabnya maka di akhir puasa kita tutup dengan Idul Fitri, artinya kembali kepada kesuciannya. Untuk kembali kepada kesucian tentu tidak gampang, akan tetapi melalui tempahan-tempahan, melalui pelatihan-pelatihan yang kita katakan dengan puasa dan berbagai macam paket-paket ibadah di dalamnya itu, agar supaya kita bisa beridul fitri, kembali kepada diri kita sebelum kembali kepada Allah, agar supaya diri kita bisa kembali suci fitri untuk kembali kepada Allah, supaya mulus kembali kepada Allah dalam keadaan tattaqun. Inilah yang mau dicapai dengan puasa yang berkualitas. Oleh karena itu berbagai macam, maka dikatakan di dalam berbagai macam hadis dan penjelasan oleh ulama bahwa sesungguhnya Ramadan itu datang adalah nafahatun rabbaniyah. Banyak mengistilahkan dengan nafahatun rabbaniyah. Apa yang maksud dengan nafahatun rabbaniyah? Yang dimaksud bapak-bapak, ibu-ibu dengan nafahatun rabbaniyah adalah tiupan Tuhan. Sebagaimana roh tidak tadi ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita ini, maka setiap datang Ramadan, nafahatun rabbaniyah, tiupan Tuhan datang kembali untuk melatih, mendidik, membina kembali roh kita agar supaya bisa kembali suci dengan berbagai macam langkah-langkah, cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bapak-bapak, mari kita sungguh-sungguh betul di dalam bulan Ramadan ini agar kita bisa mengembalikan roh kita itu dengan caranya Allah, untuk kita bisa kembali nafahatun rabbaniyah. Yang kemudian di dalam nafahatun rabbaniyah ini, maka Allah mendatangkan yang disebut ataun ilahiyah. Begitu banyak pemberian-pemberian Tuhan dalam rangka mendukung dan mensukseskan apa yang dimaksud dengan itu nafahatun rabbaniyah ini, didikan Tuhan ini. Kalau orang yang baru balik, yang baru memasuki mukallaf, ya, di dalam pelaksanaan ini saya biasa istilahkan seperti prajabatan, dikasih pelatihan yang sungguh-sungguh agar supaya di dalam menjalankan tugasnya itu bisa dilakukannya dengan baik, dengan penuh ketaatan dan penuh keaturan. Bagi kita yang sudah berulang-ulang, tentu diulang lagi agar supaya nafahatun rabbaniyah ini bisa lebih mantap lagi, bisa lebih lebih berkualitas lagi. Maka Allah berikan berbagai macam palisan yang disebut dengan ataun ilahiyah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, itulah sebabnya saya katakan sudah tadi malam, Nabi mengatakan dan diaminkan oleh Jibril, ragima ampu rajulen, sangat sial, sangat celaka seseorang yang mendapatkan Ramadan, yang mendapati Ramadan, yang diberikan kesempatan oleh Allah umurnya sampai bulan Ramadan ini, baru lam yughfar. Ragima ampu rajulin man adraka liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Sangat celaka, sangat sial, sangat rugi manusia yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepala bulan pensucian ini, bulan penelitian ini, baru dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Memang paket-paketnya berat bapak-bapak, tetapi mari kita tekuni, karena ini adalah pelatihan yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya katakan tidak ada paket paket hemat, tetapi semuanya adalah
paket yang bersambung-sambung khusus di bulan Ramadan, agar supaya kita suci kembali itu seperti ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kita, seperti kita keluar dari rahim ibu kita. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ata'un ilahiyah, pemberian Tuhan di dalam bulan Ramadan ini ada yang dikatakan ad-du'a'u ijabah. Doa-doa yang kita panjatkan itu diterima full time. Doa yang kesempatan untuk berdoa dengan memenuhi syarat-syarat doa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah diijabah oleh Allah, asal itu memenuhi syarat dan itu benar cara mendoanya full time, siang dan malam. Beda dengan hari-hari dan bulan-bulan yang lain. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa salah satu tempat diterimanya doa, wabil ashari hum yastaghfirun, pada subuh hari itu adalah salah satu tempat yang diterimanya doa. Juga termasuk di mihrab adalah tempat yang diterimanya doa. Itulah sebabnya Pak Imam memimpin doa untuk mewakili kita di mihrabnya, agar supaya doanya imam itu diterima, karena itu berdoa di mihrab adalah salah satu tempat diterimanya doa. Kemudian juga hari Jumat doa diterima. Kapan? Ada yang mengatakan antara ketika khatib duduk di antara dua khutbah itu berdoa, karena di situ adalah waktu diijabah doa. Ada juga yang mengatakan bahwa doa di hari Jumat itu diterima pada sesudah asar sampai menjelang maghrib. Ini waktu-waktu tertentu, dan masih banyak lagi tempat-tempat hari Jumat malam, subuh hari, ketika tahajud itu. Tetapi doa ini diijabah dan ampunan itu diterima oleh Allah, itu adalah bulan Ramadan full time. Inilah luar biasa yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, kenapa kita mau sia-siakan full time ini untuk kesempatan bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keselamatan diri kita, kebahagiaan diri kita, dan tentang ketentraman diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, itu doa. Yang kemudian pemberian Allah yang juga di dalam Ramadan ini adalah al-a'malu mudha'afah. Luar biasa. Amal-amal itu dilipat gandakan. Tidak ada waktu pelipat gandaan amal-amal kebaikan selain daripada Ramadan itu. Di dalam hadis dikatakan itu kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Tiap-tiap amal kebaikan yang kita lakukan itu 1 sama dengan 10. Kalau berjamaah itu satu kali berjamaah 10 sampai kepada 27. Tetapi kalau Ramadan itu dilipat gandakan sampai kepada lipat ganda yang paling banyak. Ini luar biasa. Yang kemudian az-zambu maghfurun, dosa-dosa itu diampuni. 3 ini bapak-bapak, ini ata'un ilahiyah, pemberian Allah yang luar biasa. Az-zambu maghfur. Tadi malam juga saya sudah katakan bahwa paket puasa itu bukan hanya puasa di siang hari, tetapi berpaketan dengan salat tarawih di malam hari. Oleh karena itu puasa kita, perintah puasa kita yang pertama kita mulai adalah salat tarawih. Salat tarawih, karena itu adalah paketnya. Oleh karenanya itu, kalau kita belum salat tarawih di malam hari, berarti belum sempurna kita punya puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita bisa itu karena kalau kita belum tahu misalnya, belum paham misalnya, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan salat sunat awabin, dan kita bertekad untuk menyempurnakan yang di belakang. Inilah keluar biasaan. Inilah pemberian Allah di dalam Ramadan yang tidak ada samanya di bulan-bulan lain, yang disebut dengan ata'un ilahi. Apalagi yang dikatakan, saya juga sudah katakan, as-saumu junnah, bahwa puasa itu dengan puasamu yang benar, yang sungguh-sungguh, yang berkualitas, dapat menjadi benteng membentengi kamu dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam kesusahan.
Tidakkah bahwa dalam puasa itu adalah dilaksanakan dengan penuh ketabahan dan kesabaran? Hadirin sekalian yang saya muliakan, paket lain di dalam Ramadan ini untuk menciptakan, untuk menjadikan puasa kita, salat kita itu berkualitas, antara lain qiraatul Quran. Qiraatul Quran tidak sempurna, tidak lengkap kita punya puasa kualitasnya kalau kita tidak membaca Al-Quran. Di mana Al-Quran itu anzalahu fi Ramadan. Quran itu adalah waktu turunnya pertama kali adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kita itu mengusahakan, mengupayakan, tidak ada waktu yang senggang, yang ada waktu, ada kesempatan tidak membaca Al-Quran. Karena itu adalah waktu turunnya Al-Quran. Tidak cukup kita hanya membacakan saja, akan tetapi mentadabburinya, menikmatinya, merasakannya, ucapan-ucapan bahasanya, serta kalau bisa kita sekali-sekali membaca dengan terjemahannya. Mungkin masih sulit untuk kita mencari siapa yang sudah membaca Al-Quran tamat dengan terjemahannya. Sudah sering saya tanyakan, tetapi belum ada yang jawab bahwa saya sudah tamat membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini salah satu paket Ramadan yang berkualitas, yaitu di samping puasa, salat, maka kita paketkan dengan selalu membaca Al-Quran. Itulah sebabnya di dalam Ramadan itu ada paket malam, ada paket siang. Paket malam itu salat malam, salat tarawih, dan juga membaca Al-Quran juga termasuk di siang. Paket siang adalah puasa di Ramadan. Itu berpaketan. Tidak boleh dipotong-potong bapak-bapak, tidak boleh ada yang ditinggalkan, karena itu jalan bersama. Dan itu sistemnya Allah, tekniknya Allah untuk mengembalikan diri kita kepada kesucian. Yang kemudian paket yang lain di dalam bulan Ramadan ini adalah puasa. Kita harus paketkan dengan silaturahim. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Apalagi ini baru selesai pemilu. Ya mungkin ada kekecewaan antara satu dengan yang lain. Maka kita diperlukan dengan datangnya Ramadan ini silaturahim. Saling memaafkan, saling meminta maaf, agar supaya paket Ramadan ini kembali bisa mensucikan diri kita. Kalau masih Ramadan, masih ada bombe kita, masih ada sekat-sekat yang kita antara satu dengan yang lain, puasa kita belum sampai, masih dipending dulu sampai kita bisa kembali memuluskan sekat-sekat yang bisa. Itu silaturahim. Tentu kita akan tidak terlalu banyak membahas ini karena nanti ada saatnya nanti. Kemudian topik ada juga yang disebut paket 10 terakhir Ramadan. Paket 10 terakhir Ramadan adalah sangat penentu bulan Ramadan. Apa Ramadan tidak diijabah, makbul dan lain-lain sebagainya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bahwa 10 terakhir Ramadan dikencangkan ibadah pinggangnya. Dikencangkan ibadah pinggangnya untuk sungguh-sungguh melaksanakan ibadah, berzikir, berdoa, beristighfar, membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Itu berpaket juga 10 terakhir Ramadan itu dengan i'tikaf. I'tikaf, berdiam diri, berdiam diri di masjid-masjid yang besar. Masjid-masjid yang jamaahnya besar itu lebih baik, bukan untuk tidur tetapi untuk berzikir, bertafakkur kepada Allah. Berzikir itu kalau itu dizikir dengan lidah, bertafakkur itu kalau itu di dalam hati, kan kemudian berpikir-pikir tentang diri kita dan tentang ciptaan Allah. Ini yang banyak dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah di 10 terakhir Ramadan, yaitu malam-malam perenungan terhadap diri kita. Kemudian dilanjut di 10 terakhir juga Ramadan adalah juga disebut dengan malam-malam bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Lailatul Qadar. Luar biasa bapak-bapak itu.
Bapak-bapak harus paham bahwa kesempatan untuk kita mendapatkan pahala yang luar biasa 1:1000 bulan adalah 1 malam saja, yaitu di Lailatul Qadar, dan itu hanya terjadi pada bulan suci Ramadan itu. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Saya kira ini masih banyak sekali ata'un ilahiyah, pemberian Tuhan atau pelatihan Tuhan yang terkait dengan Ramadan ini untuk mengembalikan kita ke sisinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama lewat Ramadan ini. Tetapi pada kesempatan ini saya kira inilah yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita hayati, dapat kita menangkap, dan dapat kita mengamalkan, sehingga insya Allah kita akan menjadi manusia yang semakin berkualitas ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita bisa berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wanzurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Wa wazzi arzaqana wa tahhir qulubana waghfir anna sayyi'atina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.